Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini ada informasi terbaru yang diposting oleh Mas Permadi Arya 6 jam yang lalu seperti yang ada di layar, dan karenanya mari sama-sama mendengarkan terlebih dahulu. Sore ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau keonaran. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia. Aparat penegak hukum terkhusus kepolisian agar jangan menggunakan standar ganda dalam menangani kasus-kasus penistaan agama. Jangan hanya tajam ke minoritas. Pak Yusuf Kalla ini kan ada jejak rekamnya dari masa mudanya juga memimpin gerakan pengerusakan gereja. Umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Coba kita dengar Sore lagi ini teman-teman kami ya. dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Aliansi Utara, Masyarakat kami Sipil. mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan Oke, agama. itu poin yang pertama teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, mengenai penistaan agama. Lalu kemudian poin yang kedua membuat kegaduhan adalah membuat keonaran ataupun kegaduhan, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan yang sudah viral sekitar 1 minggu belakangan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tersebut ini ramai sekali direspon, dan rata-rata responnya bersifat kontra terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tersebut. Kemudian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini Mas Permadi Arya menyampaikan sebuah narasi bahwa Laskar Gereja Kristus didampingi masyarakat sipil Sumatera Utara melaporkan Yusuf Kalla ke Polda Sumut. Nah, kalau ini ke Polda Sumut ya, Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia, tidak ada politisasi di sini. Ini murni umat minoritas mencari keadilan. Jangan sampai pasal penistaan agama hanya tajam ke minoritas. Ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, 6 jam yang lalu dan sudah mendapatkan suka 28.600 pengguna media sosial. Lalu kemudian juga di sini banyak sekali narasi yang memberikan respon perihal tindakan tersebut. Di antaranya adalah ganteng-ganteng kalau perwakilan Kristen katanya. Pakai jas, bawa berkas, datangin kantor polisi. Ya, kalau waktu kasus Ahok ya ini beda cerita teman-teman ya. Kemudian di sini negara diuji mengenai hukum. Kilas balik ke kasus Ahok soal penistaan agama. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, jadi beberapa hari belakangan ini yang kemudian muncul namanya itu juga nama Ahok, karena kemudian dibanding-bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla yang sedang kita bicarakan sekitar 1 minggu belakangan. Lalu kemudian juga di sini dikatakan lagi bahwa zaman Ahok dituduh penistaan agama langsung diambil tindakan dan kurungan. Kita coba lihat ya, ini apakah sampai masuk prodeo? Enggak, kalau enggak sampai masuk sih jelas-jelas ya hukum negara Konoha katanya tumpul ke mayoritas. Oke, tapi ini katanya di Konoha Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini dikatakan lagi bahwa jangan karena seorang tokoh nasional lantas bisa bebas dari hukum. Ahok saja bisa dijerat dengan hukuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, komentarnya itu kemudian selalu membandingkan dengan apa yang pernah terjadi kepada Ahok. Nah, memang ini sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, karena pada waktu itu ya kasus Ahok itu kan hampir seluruh Indonesia ya, seluruh masyarakat Indonesia tahu mengenai kasus Ahok itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian juga di sini ada yang menyampaikan bahwa semoga ada keadilan di negeri Indonesia. Jurisprudensi kasus Ahok ini momentum baik sekali ya. Iyalah Bang Permadi, Ahok aja proses hukum jalan, diadili, masuk penjara lah. Kalau ini masa cuman omon katanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini akan tidak sederhana memang ya. Karena seperti yang kita semua tahu, Pak Yusuf Kalla kan juga beliau ini ya 2 kali menjadi wakil presiden. Di 2024-2009 itu di zamannya Pak SBY di periode pertama, lalu kemudian juga sama di Pak Jokowi di periode pertama di 2014-2019. Jadi memang Pak Yusuf Kalla ini bukan masyarakat biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini memang pada akhirnya menjadi sesuatu yang sangat wajar, yang sangat lumrah bila pada akhirnya ada muncul optimis, ada muncul juga sikap pesimis. Karena kalau tadinya Pak Yusuf Kalla masyarakat biasa yang mungkin bisa lebih mudah Bapak Ibu ya. Itu yang kemudian saya lihat dalam beberapa komentar itu. Tetapi inilah ya, nanti kita akan lihat, karena kan hukum itu kan tidak pandang siapa dan apa ya.
Hukum itu kan tidak pandang ini kelas sosialnya berapa, di mana, statusnya apa, latar belakangnya apa. Hukum itu kan dia akan bertindak seadil-adilnya kalau diimplementasikan, karena memang pada dasarnya hukum begitu. Tapi kan dia harus digunakan. Ada orang yang menggunakannya, apakah kemudian dia akan bersikap adil? Apakah kemudian akan diperuntukkan untuk hal yang apa adanya, sebagaimana seharusnya, ataukah bagaimana? Jadi yang paling penting adalah kita mengharapkan proses yang berkeadilan seperti yang dikomentar oleh saudara-saudara yang ada di sini, ya. Hukum di negara ini runcing katanya bagi agama minoritas dan tumpul untuk mayoritas. Mari kita lihat apakah pihak kepolisian di Jakarta Pusat berani memberikan hukuman yang setimpal dengan adanya bukti lisan yang disampaikan oleh Pak JK katanya, ataupun Yusuf Kala. Tapi teman-teman, saya perlu informasikan bahwa Pak JK sendiri sebenarnya itu juga dalam beberapa ulasan sudah menyampaikan respon, ya, sudah menyampaikan jawaban. Pertama-tama jawabannya beliau menegaskan bahwa tidak ada katanya perihal tindakan menista agama manapun. Ya, jadi justru ceramah yang disampaikannya pada hari yang lalu itu, ya, beberapa waktu yang lalu itu, sifat dari ceramah itu katanya adalah edukasi. Nah, memang untuk mereka yang mendengarkan tentu saja itu bisa menjadi sebuah edukasi, tapi ternyata dalam proses penyampaian itu kan ada bagian, ya, sekian detik atau sekian menit itu, ya, beliau secara terang benderang berbicara perihal keyakinan beriman Kristen yang sudah viral sekali, itu sudah ramai sekali, ya, cuplikan videonya itu sudah banyak sekali. Dan bagian ini sebenarnya yang menjadi sorotan dari masyarakat yang beragama Kristen, yang merasa tersakiti dan tidak terima, karena memang pada dasarnya dalam keyakinan beragama Kristen, dalam keyakinan beriman Kristen, gak ada itu mematikan orang lain, menewaskan orang lain sebagai sesuatu yang disebut syahid, sebagai sesuatu yang suci. Gak ada, ya. Alkitab jelas melarang hal seperti itu. Ya, dalam ke-10 hukum ada satu poin, ada satu hukum yang kemudian menegaskan bahwa jangan membunuh. Dan dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, justru teman-teman itu berbanding terbalik sekali. Kalau kita baca kitab-kitab Injil, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Berkati, doakan mereka yang membenci, bahkan menganiaya kamu. Kalau ada yang, ya, tampar pipi kiri, kasih yang kanan, atau sebaliknya. Ya, nyatakanlah kasih kepada sesama. Jadi memang narasi mengenai orang Kristen beranggapan bahwa menewaskan ini, itu, ya, itu bisa kemudian disebut sebagai syahid. Yang gak ada dalam pengajaran keimanan Kristen, hal seperti itu gak ada. Nah, hal ini yang kemudian tidak diterima oleh rata-rata saudara yang beragama Kristen, ya. Tapi ada juga narasi lain yang berkembang di tengah-tengah komunitas Kristen perihal tersebut. Ada yang menyampaikan bahwa sudahlah, ya, dimaafkan, atau juga ada yang hanya tuntutannya minta maaf saja. Tapi sebenarnya sebelum ada laporan-laporan ini, itu sudah ada muncul, ya, statement-statement resmi dari organisasi Kristen, ya, bukan hanya satu, yang mengharapkan, ya, dan menginginkan agar Pak JK itu segera memberikan klarifikasi ataupun permintaan maaf. Tapi memang sampai hari ini saya belum melihat, ya, tadi saya cuma cari-cari, belum ada pernyataan permintaan maaf dari Pak JK, dan yang ada itu justru beliau itu menegaskan bahwa itu bukan dalam konteks menista agama, itu adalah ceramah edukasi. Teman-teman bisa melihat itu sudah banyak sekali ulasan-ulasannya. Jadi terima kasih, shalom, Tuhan berkati.